Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Metodologi Penelitian bersama saya Evan Hamzah Mukhtar. Nulis skripsi itu kayak kita lagi ta'arufan. Apa kaitannya nulis skripsi sama ta'aruf? Nah, jadi gini kawan-kawan, memang ada kesamaannya ya. Jadi kalau dalam ta'aruf itu kan mencoba meyakinkan ya, kalau orang yang kita incar gitu kurang lebih ya, kalau orang yang kita harapkan, ada orang yang ya kita idam-idamkan itu adalah pilihan yang tepat untuk kita. Oke, saya coba kasih ilustrasinya ya. Mulai dari bab 1 itu kan pendahuluan. Nah, di sini kan kita menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan hipotesis. Nah, ketika kita melakukan ta'aruf, itu pasti kita nemuin beberapa hambatan kan. Misalkan nih, calon kita itu misalkan kita nilai banyak memiliki keunggulan deh gitu. Tapi kitanya nggak pede untuk melakukan proses ta'aruf. Nah, ketidakpedean kita ini adalah masalahnya kawan-kawan, atau latar belakang masalah. Permasalahan ini kan harus kita cari solusinya toh. Nah, apa aja yang harus kita lakukan agar kita semakin pede? Setiap hal kita lakukan agar pedenya semakin mantap. Nah, kita menduga kalau kita sudah melakukan beberapa hal, maka tingkat pendek kita itu akan bertambah, kurang lebih kayak gitu. Terus kita kayak nanya-nanya tuh, bisa gak ya kalau saya tambah pede maka proses ta'arufnya semakin lancar? Nah, pertanyaan kita yang seperti itu adalah rumusan masalahnya guys. Oke. Berangkat dari situ, nah jadi tujuan penelitian kita itu adalah apakah tingkat pede itu berhubungan dengan kelancaran proses ta'aruf. Kita punya dugaan kalau tingkat PD itu berhubungan dengan kelancaran proses ta'aruf. Nah, di dalam penelitian disebutnya itu adalah hipotesis atau dugaan sementara. Oke, kita lanjut ke bab 2 ya kawan-kawan, yaitu landasan teori. Setiap keputusan itu kan harus ada landasan risetnya kan, atau istilahnya ada teorinya. Kalau nggak ada teorinya namanya ngawur. Nah, kalau dari ilustrasi yang saya sampaikan sebelumnya, berarti harus ada apa? Harus ada 2 landasan teorinya. Apa aja? Yaitu percaya diri dan ta'aruf. Nah, berarti teorinya apa? Definisi percaya diri misalkan, terus macam-macam percaya diri, manfaat percaya diri, dan lain-lain. Ditambah teori yang lain yaitu definisi ta'aruf, bentuk ta'aruf, proses ta'aruf, dan lain-lain. Bagian berikutnya kawan-kawan yaitu proses ta'aruf pada umumnya. Jadi kita mengamati atau mengobservasi dari berbagai penelitian atau proses ta'aruf sebelumnya yang juga dilakukan oleh orang lain. Nah, ini istilahnya itu penelitian terdahulu. Apa aja sih yang berhubungan atau mempengaruhi kelancaran proses ta'aruf? Jika dari penelitian sebelumnya nggak ada nih yang menyampaikan kalau tingkat percaya diri itu berhubungan dengan kelancaran proses ta'aruf, maka kita sebenarnya tidak punya landasan teori dalam menggunakan tingkat percaya diri itu dalam melancarkan proses ta'aruf. Di akhir bab 2 itu biasanya ditutup dengan sintesis bahwa secara teori tingkat percaya diri memiliki hubungan dengan kelancaran proses ta'aruf. Jadi sederhananya kawan-kawan, bab 2 itu berisi landasan yang masuk akal secara teori untuk langkah-langkah yang akan kita ambil di bab selanjutnya. Kita lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Apa sih metode penelitian? Itu metode atau strategi yang akan kita gunakan jika dugaan atau hipotesis kita itu benar. Kita kembali ke ilustrasi yang tadi. Di antara subjek penelitiannya kan tentang karakter detail calon kita itu bagaimana. Nah, kita jangan lupa tuh menuliskan langkah-langkahnya secara jelas dan berurutan. Nah, kita mulainya dengan apa, di mana, dan bagaimana proses ta'arufnya.
semuanya itu sesuai dengan literatur yang pernah kita baca. Terus karena dugaan kita itu proses ta'aruf berhubungan dengan kelancaran proses ta'aruf, bagaimana kita tahu jika prosesnya akan lancar? Nah, dalam penelitian hal ini disebutnya dengan metode pengumpulan data. Jadi ini bagaimana caranya kita mengumpulkan informasi penting tentang hasil proses tersebut. Setiap metode punya alat ukur keberhasilan yang kita sebut dengan instrumen. Baik metode maupun instrumen nggak bisa dikarang-karang, harus menggunakan yang sudah valid atau reliable. Kita lanjut ke bab 4, analisis dan pembahasan. Kalau ilustrasi tadi kan praktek dan mendokumentasikan proses ta'aruf. Hasilnya itu kita kupas dan bahas secara lengkap di bab 4 ini kawan-kawan. Di bagian ini, di bab ini, saatnya itu kita melaporkan seluruh hasil pengukuran dari instrumen yang kita gunakan secara detail dan terstruktur. Umumnya sih sistematikanya itu disesuaikan dengan metode yang kita gunakan. Kita melaporkan bagaimana mengumpulkan data dengan instrumen tertentu, lalu kita tuliskan hasil yang kita peroleh. Berdasarkan informasi yang sudah kita tulis, kita harus memutuskan apakah tingkat percaya diri itu memang berhubungan dengan kelancaran proses ta'aruf. Jadi kita perlu melakukan analisis pada bagian ini. Caranya ya dengan membandingkan hasil tersebut dengan ciri-ciri proses ta'aruf yang lancar sebagaimana sudah kita tulis di bab 2. Lalu bagaimana kalau hasilnya justru sebaliknya? Apakah penelitian tersebut dikatakan gagal? Nah kawan-kawan, walaupun misalkan nih proses ta'arufnya itu nggak berlanjut ke tahapan khitbah misalkan, bukan berarti penelitian kita gagal. Ini berarti apa? Hipotesisnya tidak terbukti. Bagus atau tidaknya penelitian itu bukan dilihat dari berhasil atau tidaknya, tapi dari seberapa detail dan jelas kita menganalisa hasilnya. Walaupun nggak berhasil, asalkan mampu menjelaskan ya itu nggak masalah. Terakhir bab 5 ya kawan-kawan ya. Bab ini sih cuma nyimpulin aja lah gitu. Kita menyimpulkan saja dari yang kita lakukan sebelumnya. Jadi intinya itu bab 5 adalah kita menjawab pertanyaan yang sudah kita ajukan di bab 1. Kalau dari ilustrasi yang sebelumnya saya sampaikan kan berarti apa pertanyaannya? Apakah tingkat percaya diri itu berhubungan dengan kelancaran proses ta'aruf? Oke kawan-kawan, ini tadi ilustrasinya ya. Semoga teman-teman bisa lebih paham ya, lebih mudah memahami tentang keterkaitan antara bab 1 sampai bab 5. Semoga skripsinya berjalan lancar ya teman-teman ya, dan juga bisa lulus tepat pada waktunya. Amin.